Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi qasama bil mauti riqabal jababirah wa qasara bihi amala ahli qiyasah alladzina lam tazal qulubuhum 'anil mauti nafirah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'da, fa ya ayyuhal muslimuna rahimakumullah, uwasikum wa nafsi bitaqwallahi haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi muhkamil ahkam, wa lanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirina wa nabluwa akhbarakum. Wa qala habibuna wa syafi'una wa maulana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, ma yusibul mu'mina min syaukatin fama fawqaha illa rafa'ahu Allahu biha darajatan aw hatta anhu biha khati'atan. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Segenap jamaah takziah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, teristimewa kepada Dzul Musibah, keluarga besar almarhum al-maghfurlah Bapak Bandiyah bin Asari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan dan melimpahkan kesabaran serta ketawakalan kepada keluarga besarnya atas berpulangnya saudara kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menempatkan beliau di raudhah min riyadil jannah. Allah angkat derajatnya, Allah hapus kesalahannya, dan Allah jadikan surga sebagai tempat kembalinya. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di sini tanpa terkecuali Allah wafatkan dalam keadaan membawa iman dan Islam serta ditutup dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa pula segenap para asatidz yang tidak saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan kumpulnya kita beserta para guru-guru kita menjadi wasilah Allah turunkan rahmatnya buat kita semuanya pada malam hari ini. Hadratil mukarramin, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang sudah malam ke-7 berpulangnya saudara kita Bapak Pandi. Karena memang semuanya manusia pasti akan berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya hidup dan kehidupan pasti tidak akan lepas dari yang namanya cobaan dan ujian. Sebagai seorang mukmin, apapun yang kita rasakan selama kita hidup di dunia ini haruslah mencerminkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia itu sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Fudel bin Iyad, manusia itu gampang ketahuannya apakah manusia itu beriman atau tidak. Itu sangat mudah mengetahuinya. Mengetahuinya bagaimana? Lihatlah ketika mereka sedang ditimpa musibah, ujian dan bencana.
Kata beliau, an-nasu madamu fi afiatin masturun. Manusia itu selamanya, semuanya manusia itu tidak akan pernah ketahuan bagaimana sifat aslinya selagi dia diberikan keadaan sehat walafiat. Manusia itu semuanya sama, mau yang kafir ke, mau yang iman ke, semuanya masturun. Semuanya ini tidak akan pernah terlihat sifat aslinya. Kalau pengen ngelihat sifat aslinya itu jangan saat dia lagi sakit, jangan dia lagi sehat. Tapi kalau misal pengen ngelihat sifat aslinya, maka lihatlah saat dia dalam keadaan diuji dan dicoba oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana maksudnya? Kata beliau, fa idza nazala bihim bala saru ila haqaiqihim. Ketika manusia tertimpa ujian, barulah terlihat bagaimana sifat aslinya, barulah terlihat bagaimana keimanannya. Fasaral mu'minu ila imani wasaral munafiqu ila nifaqih. Kalau orang sudah tertimpa musibah, kalau orang sudah diuji oleh Allah, maka orang mukmin akan terlihat keimanannya dan orang munafik akan terlihat kemunafikannya. Lagi sehat mau begini, semuanya sama. Mau yang alim ke, mau yang bodoh ke, mau yang punya pangkat ataupun tidak, semuanya sama. Tapi ketika diuji baru kelihatan. Orang beriman pasti akan mengembalikan semuanya ini adalah qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan orang munafik, mereka akan berkeluh kesah, mereka akan terus meratap dan mereka akan terus menyesali. Coba sekarang kita renungin, macam-macam mukanya akan terlihat. Tapi ketika sekarang sudah mulai tidak ada penggusuran, balik lagi mukanya. Jadi semuanya ini akan terlihat saat tertimpa musibah. Jadi pengen ngelihat sifat asli orang itu beriman atau enggak, dia munafik atau tidak, maka lihatlah saat dia sedang diuji. Maka Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Qaddasallahu Sirrahul Aziz, beliau ini sering mengatakan bahwa yang namanya ujian, yang namanya musibah, yang namanya cobaan, itu semuanya adalah tanda bukti cinta Allah kepada hambanya. Bapak sih yang membedain, ada ujian, ada cobaan. Ada ujian, ada cobaan yang bisa bikin naik pangkat kita, dan ada juga ujian serta cobaan yang bukan naikin pangkat, malah makin ngebesin kita ke tempat yang paling rendah. Maka di sini kita harus pandai dan piawai menyikapi ujian dan cobaan yang Allah berikan kepada kita. Kadang kalau misal kita ngelongok sama saudara kita yang sakit, kadang kita ngomongnya ini malah lagi ngapus dosa. Ini mah ternyata saudara kena musibah, udah ini mah lu mau diangkat derajat sama Allah. Padahal ada tanda-tandanya saudaraku semuanya. Ada tanda-tanda ujian itu adalah pelebur dan penghapus segala kesalahan. Ujian itu bisa menjadi penghapus dan pelebur kesalahan. Kata si Abdul Qadir Al-Jilani, ada cirinya, ada tandanya. Apa kata beliau? Wa alamatul ibtila'i takfiran wa tamhisan lil khataya wujudu sadril jamil
min ghairi syaqwa. Kata Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, tanda bahwa ujian dan cobaan tersebut adalah sebagai bentuk penghapusan dan pelebur dosa yang kita lakukan selama ini. Tandanya itu satu, wujudus sabril jamil min ghairi syaqwa, adanya keridhaan yang luar biasa tanpa berkeluh kesah ke makhluk. Nah, itu berarti bentuk daripada Allah menghapus dan melebur kesalahan kita. Kita diuji, kita dicoba, tapi kita tetap sabar, terus ikhtiar. Enggak cuma sekedar curhat ke sono kemari, gitu loh. Enggak cuma sekedar masang status Facebook. Sama begitu juga dunia ini. Sebagus apapun rumah kita, secantik apapun istri kita, sesoleh apapun turunan kita, pasti akan kita tinggalkan. Begitupun sama ketika hujan turun kita pakai payung, setelah hujan beres kita taruh payungnya. Kenapa sebabnya? Karena hidup di dunia seperti dihujani. Maka kita butuh payung. Ketika kita sudah pulang ke rahmatullah, maka kita sudah tidak butuh payung lagi. Kayak begitu tuh ya. Insyaallah tabarakallah, hebat tuh ya. Jadi yang pertama, yang kedua, wala idharu jazain la rajurin ila al-asdiqa wal jira. Nggak banyak cerita ke tetangga, dia balik cerita ayah. Curhat kata dia mah, kayak Mama Dede kali ya. Dan yang terpenting, ketika ujian tersebut adalah pengkifaratan, penghapusan dan peleburan dosa buat kita, kata beliau cirinya adalah wa'adamu thiqali ta'at ala badani. Ketika mengerjakan amal ibadah nggak ngerasa berat. Kalau kita lagi diuji, kalau lagi dicoba, kira-kira makan aja males kagak? Iya, gak ada lauknya. Coba kalau ada, gak bersayap. Kadang-kadang peribahasa begitu, asal kita lagi banyak pikiran, makan juga gak mau. Sekalinya makan pada pahit katanya. Jangankan sekarang buat ibadah, makan aja males. Biasanya model-model orang kayak kita kalau kena musibah pengennya ngelamun apa ibadah? Kalau ibadah biasanya males apa kagak? Lagi puyeng di rumah diajak ngaji, jawabannya gimana? Dulu ada kalau aku lagi puyeng banyak masalah. Nah, berarti cobaan itu bukan sebagai penghapus dosa. Tapi kalau misal ujian cobaan tersebut sebagai penghapus dosa, badan kita nggak berat buat ngelaksanain ibadah. Diajak ngaji, ayo. Lu kan bukannya banyak masalah, arah masalah mah gampang. Udah di sana di ngaji bikin masalah lagi. Yo. Gitu. Sholat rajin, dapat masalah, dapat ujian, malah makin rajin ngajinya, malah makin rajin sodakohnya, malah makin rajin sholatnya. Maka ujian tersebut adalah tanda bahwa dosa-dosa kita akan dihapus Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kalau misal ujian tersebut sebagai pengangkat derajat kita? Tadi kan menghapus dosa. Sekarang bagaimana cirinya, tandanya kalau ujian tersebut adalah sebagai pengangkat derajat kita di dunia dan di akhirat? Cirinya itu simpel, tumakninatun nafsi. Hatinya tenang hayah. Hatinya tenang. Kalem weh. Tapi kalau dapat musibah kalem, dapat ujian kalem, dapat cobaan kalem. Tapi terus usaha,
maka itu adalah tanda Allah akan angkat derajat kita. Ya mudah-mudahan nih keluarga yang ditinggal di sini, ujian yang Allah berikan mudah-mudahan menjadi bentuk kifarat buat dosa-dosa keluarga yang ditinggalkan, dan mudah-mudahan ini juga menjadi sebab wasilah Allah angkat derajat keluarga yang ditinggalkan. Amin ya rabbal alamin. Nah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, semuanya orang tadi saya tanya pengen masuk surga? Pengen. Kompak, lu ada satupun yang gak bilang enggak. Semuanya pengen surga. Apa kabar neraka kosong? Ya. Ini saya ngaji kitab Lataiful Minan wal Akhlaq karya seorang waliullah kutub Syekh Syahroni. Siapa? Syekh Syahroni. Katanya pengen pada masuk surga. Siap masuk surga? Siap. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini sekelas wali. Sekelas apa? Waliullah. Ini sekelas waliullah. Imam Syahroni, beliau mengatakan apa coba? Wa mimma an'amallahu alayya, dan sebagian daripada nikmat Allah yang Allah berikan kepadaku, kata beliau, ada musuali ilallahi azza wa jal ayyu'tiyani manzilal aliyah fil jannah. Aku tidak pernah meminta kepada Allah agar diberikan pangkat yang tinggi di surga. Coba dah. Sekelas wali nggak pernah minta pangkatnya ditinggiin derajatnya di surga, nggak pernah. Ini mau pengen pada ke surga ya? Kenapa sebabnya? Kata beliau, saya nggak minta doa seperti itu karena saya tahu bahwa orang yang pangkat derajatnya tinggi di surga pasti banyak ujiannya di dunia. Dan orang yang banyak ujiannya di dunia harus banyak sabar ketika di dunianya. Sedangkan saya kurang sabar atau saya malu pengen masuk surga. Kira-kira masih tetap mau surga? Mau berarti siap-siap ditimpa musibah. Mau? Syarat masuk surga harus banyak ujian di dunianya. Mau? Syarat masuk surga kudu mati katanya. Bener kalau surga, kalau ke neraka. Tapi syarat yang jelas pengen ke surga itu harus ngebanyakin ujian dan harus ngebanyakin sabar. Nabi Musa adalah nabi yang luar biasa. Nabi Musa itu adalah nabi yang kadang-kadang komplain mulu sama Allah. Nabi Musa itu protes mulu sama Allah. Diriwayatkan ini di halaman 330. Anna Musa alaihi salam marra ala syakhsin fi kahfin wa huwa sajidun yadhur fi sujudi. Suatu saat Nabi Allah Musa alaihi salam melewati satu gua. Di dalam gua tersebut ada seorang hamba yang sedang bersujud. Dan di dalam sujudnya hamba tersebut mengucapkan kalimat, Alhamdulillahilladzi faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Kata orang tadi dalam sujudnya, segala puji bagi Allah yang telah melebihkan aku dari segala makhluk yang ada di muka bumi ini. Masya Allah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan aku karunia yang banyak, melebihi makhluk-makhluk yang lainnya. Dalam sujudnya dia mendoakan begitu. Kira-kira kita dalam sujud begitu kagak tuh? Wah agak kita mah. Ya tipis apa? Akhirnya panadhara Sayyiduna Musa alaihissalam
Dilihatin aja sama Nabi Musa, ini orang hebat nih. Orang hebat, kenapa? Lagi sujud aja bersyukur kepada Allah. Ditungguin sama Nabi Musa. Ternyata wahai hadirin, fa idza huwa muq'id. Ketika diperhatikan dan dia bangkit dari sujudnya, punten, ternyata dia cacat. Dia cacat. Walaysa lahu yadani wala rijlani. Nggak punya dua tangan, nggak punya dua kaki. Tapi dia di dalam sujudnya berdoanya apa tadi? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah melebihkan aku dengan segala-galanya daripada makhluk yang lain. Maha suci Allah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan aku karunia yang banyak. Bayangin, nggak punya tangan, nggak punya kaki, tapi bilangnya begitu. Kemudian kata Nabi Musa alaihi salatu wassalam, aneh Nabi Musa, ini orang nggak punya tangan, ini orang nggak punya kaki, tapi dia malah berdoanya kayak tadi. Terima kasih ya Allah, udah melebihkan saya segala hal. Orang lain mah nggak punya, saya mah punya. Padahal mah kaki nggak ada, tangan nggak ada. Akhirnya beres dia sujud, disamperin sama Nabi Musa. Kata Nabi Musa, wa mallazi faddalaka bih. Hei fulan, apa sih yang membuat kamu unggul dari makhluk yang lain? Apa sih yang membuat kamu lebih utama daripada makhluk yang lain? Padahal kamu nggak punya tangan, nggak punya kaki. Apa dijawab sama orang tadi? Ya Abdullah, wahai hamba Allah, wahai Musa kalimullah, faddalani bikauni khalaqani musliman. Allah mengunggulkan aku karena Allah menciptakan aku sebagai orang muslim. Dan Allah tidak menciptakan aku sebagai orang kafir. Itu yang patut disyukuri. Masya Allah. Pernah kita mensyukuri keimanan kita? Makasih ya Allah, saya udah diciptain jadi orang mukmin. Makasih ya Allah, saya udah diciptain jadi orang muslim. Pernah begitu Ustaz? Dia mes sampai ke surga. Ustaz Patah pernah begitu? Kagak. Apa kata Sayyidina Musa? Akhirnya mendengar kayak begitu, Nabi Musa tertunduk, kemudian dia menatap ke atas langit sambil berdoa kepada Allah. Apa kata Nabi Musa? Ya Rabb, aktihil jannata. Wahai Tuhanku, kata Nabi Musa, aktihil jannah, kasih orang itu surga. Kasih itu Ustaz Patah surga ya Allah. Kasih itu orang-orang yang sebelah kanan saya surga. Kasih itu orang-orang yang sebelah kiri saya surga. Kasih orang yang di belakang saya surga ya Allah. Kencang amin, dengerin selawat kita. Akhirnya kata Allah, fa'ahawallahu ta'ala ilaih. Allah berwahyu, Allah berfirman kepada Nabi Musa, ka'annaka ya Musa takul, Musa, kamu tadi berdoa agar orang-orang ini diberikan surga. Kamu sama saja berdoa kepadaku, zidhu fil bala. Ya Allah, tambah orang-orang yang pengen masuk surga tadi balanya. Hancur. Wahai Musa, tadi kamu berdoa atihil jannah, berikan Ustaz Patah surga. Sama saja kamu itu berdoa kepadaku, tambahin balanya. Mau? Akhirnya apa coba? Summa nazara Musa ilaihi. Nabi Musa kaget, ya Allah, kan begitu? Kan saya meminta juga, minta berikan dia surga. Kok engkau malah menjawabnya seperti itu? Seolah-olah engkau itu berdoa kepadaku, tambahin dia balanya, tambahin dia ujiannya, tambahin tangan sama kakinya, masih kurang. Pakai
Akhirnya panagoro Musa ilaih, Nabi Musa melihatin, ya udah terserah deh lo, mau gimana kek, Ustaz patah gimana kek itu biarin dah. Akhirnya Nabi Musa ngeliatin tuh kedua kepada orang yang tangannya nggak ada, kakinya nggak ada. Tahu ternyata hadirin, fa idza sabu'u yanhashu fi batnihi hatta akala. Nabi Musa ngeliat ada binatang buas nerkam perutnya dan perutnya diacak-acak, habis dimakan sama hewan buas. Pengen masuk surga? Pengen masuk surga? Pengen? Ya kita doain biar tambah balanya. Mau? Akhirnya faqala Musa alaihi salam, Nabi Musa berucap kepada Allah, ya Allah, hakadha taf'al bi awliyaik. Ya Allah, begini amat ini begini. Ini kan walimu ya Allah. Orang sentiong mau boro-boro mau sujud punya tangan dua juga jarang sholat. Punya kaki aja jarang ngaji. Ini mah udah gak punya kaki, gak punya tangan, mau sujud, mau nyembah. Kenapa engkau harus siksa seperti ini dengan cara dimakan oleh binatang buas? Apa jawab Allah? Hakadha af'al ya Musa bi awliyai. Ya begini Musa, saya ini melakukan ini untuk kekasih saya. Sa'altani lahul jannah wa hiya la tanalu illa bil bala. Engkau meminta kepadaku agar dia diberikan surga, sedangkan dia tidak akan pernah masuk surga kecuali kalau tidak mendapatkan bala. Pengen masuk surga tapi nggak mau ujian, pengen masuk surga tapi nggak mau dicoba. Akhirnya apa? Wahai Musa, lau annaka sa'altani lahu dunya la a'tiyaha lahu. Kalau kamu minta dunia aja pasti akan aku kasih ke wali itu. Makanya saya nggak pernah ngedoain Ustaz Patah masuk surga, mudah-mudahan diberi dunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wali Allah ngomongnya begini, wa izzatihi wa jalali ma abadtuhu illa bih wa la aradtu syai'an duna walau habasani fi dari abadan. Maka kata beliau bilangnya apa? Aku ini demi Allah, demi keagungan Allah, aku tidak pernah menyembah kecuali kepada Allah. Aku tidak pengen apa-apa kecuali Allah. Andaikan saja Allah masukkan aku ke dalam neraka selama-lamanya, maka aku akan tidak pernah minta keluar dari neraka. Ayo Ustaz, mau ngapa? Andaikan aku dikerbekin di neraka selama-lamanya, maka aku tidak akan pernah minta keluar dari neraka. Kata siapa? Kata waliullah. Kenapa sebabnya? Karena aku bangga aku telah mengenal Allah. Besar Pak udah kenal Allah? Belum, pengen surga. Aku orang kalau udah kenal ke Allah dikerebekin di neraka, panas kagak? Panas. Wah, gak bakal panas. Nabi Muhammad ngelihat neraka, ngelihat enggak? Ngelihat enggak? Ngelihat banyak siksaan enggak Nabi Muhammad? Panas apa kagak? Kagak, karena Nabi Muhammad kenal sama Allah. Biar kata sekarang kita di tempat yang tersiksa sekalipun, kalau misal kenal sama yang punya, kira-kira enak-enak aja nggak? Di penjara paling nggak enak, tapi kita kenal sama yang punya penjara, kira-kira enak nggak? Gorengan mulu. Kenapa sebabnya? Karena kita kenal sama yang punya. Penjara nggak enak karena kita nggak kenal sama yang punya. Tapi kalau misalnya kita kenal sama yang punya, enak nggak? Enak. 300 triliun aja 6,5 tahun, bener nggak kira-kira? Berarti kenal nggak kira-kira sama yang menjagainya? Kenal lah. Bener nggak? Ini pengakuan seorang wali. Kenapa sebabnya?
Karena Allah Maha tahu tidak ada satupun orang yang akan kuat bertahan di dalam neraka. Tuh makanya ngaji wali mah kadang-kadang gak masuk di otak. Ngaji ngomongin wali mah gak bakal masuk di akal. Bener gak kira-kira tuh? Karena wali mah udah tingkatannya beda. Omongan wali gak bakal kepaham sama orang-orang awam. Ini orang awam pengen langsung masuk toilet. Pengen tazkiyatun nufus. Mainnya hati kayak ngaji kagak. Paham gak kira-kira tuh? Pokoknya kita malah nggak kedemen ngaji-ngaji tiap Sabtu mau ngapain itu, nggak kedeketin diri ke Allah. Kita mah demen apa yang wiridan. Asal habis wiridan hati tenang. Bubu habis ngaji nih, sebelum ngaji, habis ngaji, lagi ngaji, hati tenang, perut kenyang, pikiran melayang. Bener gak kira-kira? Jadi coba lagi jikiran ngopi gak? Lagi jikiran makan gak? Lagi jikiran pikiran boleh melayang gak? Enggak. Tapi kalau lagi ngaji, waduh ya bebas. Mau masuk mau kagak? Bebas enggak? Makanya wali itu kayak gitu. Kalau udah tingkatan wali udah gak demen sama yang namanya surga, udah gak takut sama yang namanya neraka. Yang dia tahu apa doang, saya bangga Allah jadi Tuhan saya. Saya itu punya kebanggaan apa? Saya bangga punya Allah Tuhan saya. Dan saya juga bangga jadi hambanya Allah, bukan hambanya makhluk. Dan ini yang susah kata. Hari ini lagi sujud, ya Allah makasih saya masih muslim hari ini. Kagak ya? Pengen surga. Kenapa sebabnya? Orang yang paling banyak ujiannya, maka dia yang paling tinggi pangkatnya di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustadz, kiai, sama orang walaka ujiannya banyakan mana? Ustadz sama kiai banyakan mana ujiannya? Udah kagak kerja diomongin orang. Bener gak kira-kira? Nyusahin kagak, ngerepotin kagak, tapi diomongin orang. Kan pegel tuh ucus. Ngajakin orang untuk ibadah kagak mau, dia yang diomelin. Sabar itu semuanya. Makanya makin banyak ujian, makin tinggi pangkat derajatnya di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau misal pengen surga, berarti simpelnya buat kita manija, kita mah belum nyampe ke pangkat wali. Udah aja asal dikasih ujian, sabar. Ya, diomelin bini, sabar. Sambil berdoa, ya Allah, mati-matiin itu udah pegel kuping ya Allah. Nah hadirin, ini udah jam 10, mohon maaf ya, segitu aja. Emang udah pada dingin pada ini ya, pada dingin, takutnya masih ada acara lagi. Mohon maaf, mudah-mudahan kita semuanya diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah karuniakan kita harta yang halal dan barokah. Allah karuniakan kita anak keturunan soleh dan solehah. Mudah-mudahan kita wafat husnul khotimah. Mudah-mudahan yang hadir di sini Allah berikan kesabaran dan ketawakalan. Mudah-mudahan yang ditinggal dan yang meninggal Allah berikan pahala yang setimpal. Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Yang ditinggalkan mudah-mudahan rumah yang ditinggalkan ini, harta yang ditinggalkan ini menjadi harta yang bisa menolong orang-orang yang sudah tiada. Sekian yang saya bisa sampaikan. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.